Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat engineering yang saya cintai dan saya banggakan atas karya-karya kalian dalam menjaga keberlangsungan fasilitas produksi di tempat kerja kalian masing-masing. Pada video kedua ini, saya, pakar engineering pabrik farmasi, akan berbagi mengenai treatment air boiler. Selamat mengikuti sampai selesai. Dua tahapan treatment air boiler. Pertama, external treatment, yaitu treatment air boiler yang dilakukan di luar boiler. Misalnya, ion exchange, reverse osmosis, destilasi, dan lain-lain. Yang kedua, internal treatment, yaitu treatment air boiler yang dilakukan di dalam boiler. Misalnya, pengendalian pH, pengendalian gas terlarut, kerak, dan korosi. Lanjut. Internal treatment air boiler. Internal treatment air boiler merupakan pengkondisian kotoran di dalam air boiler, yang berarti bahwa air dilunakkan, dikondisikan dengan bahan kimia pelunak seperti natrium fosfat dan soda as atau natrium karbonat. Dan atau penambahan bahan kimia lainnya untuk pengendalian pH, gas terlarut, kerak, lumpur, dan lain-lain. Tujuan treatment dan pengkondisian air umpan boiler harus memenuhi 3 tujuan utama, yaitu keberlanjutan perpindahan panas, perlindungan korosi, menghasilkan steam dengan kualitas tinggi. Lanjut. Tujuan utama dari internal treatment adalah untuk mengurangi kesadahan, lumpur, dan oksigen dalam air umpan. Untuk mengurangi penumpukan kerak, bahan kimia pelunak yang dimasukkan ke air boiler akan bereaksi dengan senyawa magnesium dan kalsium yang sudah ada di dalam air. Dengan kombinasi yang tepat, kotoran akan melunak dan larut dalam air. Jika tujuan utamanya hanya untuk mengkondisikan lumpur saja, misalnya, kita dapat menggunakan agen dispersi atau koagulasi. Jika lumpur dalam air umpan terlalu tinggi,
Koagulasi dapat membantu dengan membentuk partikel besar yang dapat dengan mudah dihilangkan. Jika lumpur berada pada tingkat yang relatif rendah, dispersi akan memecah lumpur dan menyebarkannya melalui air boiler. Ada banyak bahan kimia efektif yang dapat digunakan untuk menjaga air bebas dari kotoran, yang meliputi mulai dari pengais oksigen hingga zat anti kerat. Lanjut. Pada dasarnya, melawan kesadaran air adalah dengan memasukkan bahan pelunak ke dalam air. Setelah agen ini masuk bercampur dengan air di dalam boiler, sebagian besar mineral, kontaminan, dan bahan kimia lain di dalam air akan diubah atau dihilangkan sepenuhnya. Proses internal treatment. Agen bahan kimia akan bereaksi dengan kesadaran air umpan dan mencegahnya mengendap pada logam boiler sebagai kerak. Mengkondisikan bahan tersuspensi seperti lumpur kesadaran atau oksida besi di dalam boiler dan membuatnya tidak melekat pada logam boiler. Mengkondisikan bahan tersuspensi seperti lumpur kesadaran atau oksida besi di dalam boiler dan membuatnya tidak melekat pada logam boiler. Memberikan perlindungan anti busa untuk memungkinkan konsentrasi yang wajar dari padatan terlarut dan tersuspensi dalam air boiler. Menghilangkan oksigen dari air dan memberikan alkalinitas yang cukup untuk mencegah boiler korosi. Jadi, perlakuan kimia air di dalam boiler penting untuk melengkapi treatment eksternal dengan mengendalikan setiap kotoran yang masuk ke boiler bersama air umpan, yaitu kesadaran oksigen, silika, dan lain-lain. Dalam banyak kasus, treatment eksternal dari pasokan air tidak diperlukan, dan air hanya dapat ditreatment dengan metode internal. Bahan kimia treatment. Selama proses pengkondisian, agen produk pengkondisian dengan dosis tertentu ditambahkan ke air. Produk yang biasa digunakan antara lain sebagai berikut. Alkalinity builder. Alkalinitas dirancang khusus untuk menaikkan tingkat pH air di mana agen ditambahkan. Untuk boiler uap, tingkat pH harus tetap tinggi untuk mencegah korosi, meminimalkan jumlah pelapisan silika dalam boiler, dan menjaga efisiensi boiler. Alkalinitas air umpan boiler akan dapat melindungi saluran air umpan dan sumber panas dari korosi asam.
Larutan alkali yang paling umum untuk air boiler adalah natrium hidroksida, dan kalium hidroksida. Yang kedua, pengendalian lumpur dan kerak. Ada dua pendekatan untuk mengkondisikan lumpur di dalam boiler, yaitu dengan koagulasi atau dispersi. Jika jumlah total lumpur tinggi sebagai akibat dari kesadaran air umpan yang tinggi, lebih baik dengan cara mengentalkan lumpur untuk membentuk partikel flokulan besar. Ketika jumlah lumpur tidak tinggi, kesadaran air umpan rendah, lebih disukai menggunakan prosentase fosfat yang lebih tinggi dalam treatment. Fosfat membentuk partikel lumpur yang terpisah. Prosentase yang lebih tinggi dari dispersi lumpur digunakan untuk menjaga dan menjadikan partikel lumpur tersebar di seluruh boiler. Bahan yang kedua adalah fosfat dispersan, polifosfat dispersan sebagai bahan kimia pelunak. Bahan ini bereaksi dengan alkalinitas air boiler. Produk ini menetralkan kesadaran air dengan membentuk trikalsium fosfat dan membentuk senyawa tidak larut yang dapat di blow down. Selanjutnya, natural dan sintetik dispersan anti-scaling agent. Bahan ini meningkatkan sifat dispersi produk pengkondisian. Mereka bisa jadi terbuat dari polimer alami, yaitu lignosulfonat dan tanin. Yang kedua, polimer sintesis, poliakrilat, copolimer akrilat maleat, copolimer stirena maleat, polistirena sulfonat, dan lain-lain. Bahan ini meningkatkan sifat dispersi produk pengkondisian. Mereka bisa jadi terbuat dari 1. Polimer alami, yaitu lignosulfonat dan tanin. Yang kedua, polimer sintesis, polimer sintetis, poliakrilat, copolimer akrilat maleat, copolimer stirena maleat, polistirena sulfonat, dan lain-lain. Yang ketiga, pengendalian korosi. Bahannya namanya oksigen scavenger. Pengais oksigen adalah bahan di mana satu atau lebih senyawa reaktif dapat berikatan dengan oksigen untuk mengurangi atau menghilangkan oksigen sepenuhnya dalam cairan. Materialnya adalah cairan bisulfit yang dikatalisis untuk digunakan dalam boiler tekanan rendah dan menengah. Cairan sulfit yang dikatalisasi dan dinetralkan agar mudah digunakan dalam boiler bertekanan rendah dan menengah.
cairan berbasis karbohidrat yang digunakan pada air umpan yang dideaerasi. Pengais oksigen cair berbasis tanin digunakan untuk mengais oksigen dan membentuk film tahan korosi. Yang keempat, pengendalian busa, anti-foaming agent. Campuran zat aktif permukaan yang mengubah tegangan permukaan cairan, menghilangkan busa dan mencegah terbawanya partikel air halus dalam uap. Kapan dan di mana? Internal treatment air berlangsung di dalam boiler. Penambahan agen kimia dilakukan sesaat sebelum air umpan masuk boiler. Jenis agen dan dosis tergantung dari karakter atau kandungan air umpan. Secara umum, agen bahan kimia ditambahkan langsung ke air umpan pada titik di dekat memasuki boiler. Bahan kimia pelunakan dapat ditambahkan terus-menerus atau secara intermittent. Bahan kimia yang ditambahkan untuk bereaksi dengan oksigen terlarut yaitu sulfat, hidrazin, dan lain-lain. Dan bahan kimia yang digunakan untuk mencegah kerak dan korosi dalam sistem air umpan yaitu polisulfat, organik, dan lain-lain harus diumpankan ke dalam sistem air umpan secara terus-menerus. Berikut contoh produk. Agen pH controller. Agen pH control produknya alkalinity builder. Corrosion inhibitor produknya amina. Anti-scaling agent. Oksigen inhibitor. Contoh pH controller yang pertama adalah caustic soda flake, serpihan caustic soda. Yang kedua, boiler alkalinity builder. Yang ketiga, boiler water alkalinity. Contoh produk amina, corrosion inhibitor. Ini dia. Kemasannya ada yang dalam drum atau ada yang dalam jerigen. Contoh produk anti-scaling agent. Scale dan corrosion inhibitor dalam kemasan jerigen. Boiler water chemical anti-scale, kemasan jerigen. Contoh produk oksigen inhibitor. Oksigen scavenger water treatment chemical 25 liter dalam jerigen. Ini dalam kemasan drum 200 liter. Anti-foam agent. Boiler anti-foam agent dalam kemasan jerigen. Pengendalian gas terlarut. Mayoritas masalah korosi berhubungan langsung dengan jumlah oksigen terlarut dalam air boiler. Pencegahan efek korosif oksigen terlarut juga dapat dilakukan secara kimiawi. Deaerasi secara kimia dilakukan melalui penambahan bahan kimia tertentu dalam boiler untuk bereaksi dengan oksigen.
Bahan kimia yang ditambahkan untuk bereaksi dengan oksigen yaitu sulfat, hidrasin, dan lain-lain. Oksigen scavenger. Pengais oksigen dirancang khusus untuk mengurangi jumlah oksigen terlarut dan oksida dalam air. Pengais oksigen biasanya juga akan mempasifkan permukaan logam yang membantu mencegah karat dan masalah lainnya. Jika menggunakan natrium sulfit, pengais oksigen ini akan bertindak cepat dan sangat bermanfaat untuk aplikasi tekanan rendah. Adapun tanin, bahan kimia ini akan menghilangkan oksigen dari air sekaligus menciptakan film tahan korosi di sekitar baja boiler. Lanjut. Kesimpulan. Dalam kebanyakan kasus, hanya treatment internal yang diperlukan untuk mengolah air boiler. Mengetahui kondisi kandungan air umpan penting untuk menentukan pilihan treatment air boiler. Banyak produk yang sudah diformulasikan dijual di pasaran lokal maupun global. Sahabat engineering, terima kasih sudah mengikuti. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya yaitu budaya pabrik farmasi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.